Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahi kalimatil mu'tasimin wa maqalatil mutaharrizin. Wa na'udzu billahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil hasidin wa baghiyil zalimin. Wa nahmaduhu fawqa hamdil hamidin. Wassalatu wassalamu alal habibil mahbub Sayyidil anbiya'i wal mursalin rahmatullah lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib wa sayyidatina Fatimah sayyidatin nisa'il alamin wa imamayil huda al-Hasan wal Husain sayyiday syababi ahlil jannati ajma'in wa Ali ibn al-Husain Zainil Abidin wa Muhammad ibn Ali Baqir ilmin nabiyyin wa Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq wa adil amin wa Musa ibn Ja'far al-Tahir al-Tuhril Kadhim wa Ali ibn Musa ar-Ridha al-Murtada wa Muhammad ibn Ali at-Taqi al-Jawad wa Ali ibn Muhammad an-Naqi al-Hadi wa Hasan ibn Ali az-Zaki al-Askari wa Hujjat ibn al-Hasan al-Qa'im al-Muntadhir al-Mahdi arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida ajjalallahu ta'ala farajah wa sahhalallahu ta'ala makhrajah. Allahumma ij'alna wa walidayna wa ahla baitina wa wuldana wa dhurriyyatina min khairi a'wanihi wa atba'ihi wa asya'ihi wa junudihi wa hizbihi wal mustashhadina baina yadayhi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperedarkan mentari dan rembulan. Segala puji bagi Dia yang telah menghadirkan kesempurnaan bilangan. Segala puji bagi Dia yang bertasbih kepadanya segala makhluk di langit, daratan dan lautan. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Salam salawat rahmat sempurna kita aturkan pada sang junjungan, perantara dari seluruh nikmat keberadaan, wasilah dan karunia tak berkesudahan, baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya yang disucikan dan para sahabat teladan sepanjang zaman. Pagi ini hari raya menyapa kita. Wajah kita tengadah berdoa, tangan kita terangkat dan suara batin merayap lambat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, inilah kami orang-orang yang kehilangan. Inilah kami orang-orang yang kekurangan. Inilah kami yang teramat kurang bersyukur. Kami yang jarang tersungkur. Kami yang tanpa malu. Kami yang tidak tahu. Kami yang tidak berbudi. Kami yang tak juga mengerti. Kami yang jahil. Kami yang miskin. Kami yang fakir. Kami yang tersingkir. Kami yang duduk tenang sementara saudara kami terbaring dalam gelisah. Kami yang tertawa riang, sedangkan sesama kami berpeluh dalam kesah. Inilah kami alladzi asaitu jabbaros sama. Inilah kami ya Allah yang telah berani menentang penguasa semesta. Kini bersimpuh di hadapan-Mu, menyerah tubuh seluruh penuh pada kekuasaan-Mu.
membentang hati sepenuh lapang pada ketentuanmu, mencoba untuk pasrah, belajar untuk ikhlas, berharap selalu pada kasih dan sayangmu. Kami tak akan pernah berputus asa pada rahmatmu. Dahulu di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, seseorang melihat Hamid bin Qahtobah, seorang pekerja istana raja, dengan sengaja menyantap makanan pada siang hari bulan suci Ramadan. Ditanyakan kepadanya, tidakkah engkau berpuasa? Apakah engkau sakit atau dalam kelemahan? Ia menjawab, tidak, badanku sehat tak berkekurangan. Tapi bagiku puasa tidak lagi punya faidahnya. Bagaimana mungkin aku berpuasa sedang dosaku teramat besarnya? Ia pun bercerita, dahulu katanya aku bekerja untuk raja. Satu hari khalifah memanggilku. Di hadapanku raja melepaskan pedang dari sarungnya dan bertanya, bagaimanakah kesetiaanmu kepada aku? Aku menjawab, demi jiwa dan hartaku, aku akan selalu taat dan patuh kepadamu. Raja tertunduk dan berkata, pulanglah engkau ke rumahmu. Kali berikutnya aku kembali dipanggil. Raja melepaskan pedang dari sarungnya dan kembali bertanya, bagaimanakah kesetiaanmu kepada aku? Aku menjawab, demi jiwa, harta, dan kali ini aku tambah demi keluarga dan anak-anakku. Aku akan selalu patuh dan taat kepadamu. Raja tersenyum dan berkata, pulanglah engkau ke rumahmu. Kali ketiga, aku kembali disuruh ke istana. Raja melepaskan pedang dan kembali bertanya, bagaimanakah kesetiaanmu kepadaku? Aku menjawab, demi jiwa, harta, keluarga, anak-anakku, dan kali ini kutambahkan, dan demi agamaku. Aku akan selalu taat dan patuh kepadamu. Mendengar ini, raja tertawa, terdengar ia rela. Pedang disarungkannya kembali lalu diserahkan kepadaku. Katanya, berangkatlah bersama seorang di antara budakku, pergilah bersamanya. Setiap apa yang diperintahkannya, engkau lakukanlah. Budak itu membawaku ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada sebuah sumur besar. Di dekatnya ada 3 ruangan terkunci. Budak itu mengantarkan aku memasukinya. Pintu jeruji dibuka. Kulihat 20-an orang di setiap ruangan. Sadat, keturunan baginda Nabi, para pecinta keluarga Rasulullah SAW di dalamnya. Budak itu menyeret seorang di antaranya dan berkata kepada aku, atas perintah raja, tebas tengkuknya. Aku pun menghantam kepalanya. Ia meninggal seketika dan budak itu melemparkan jasad tak bernyawa ke dalam sumur. Lalu satu demi satu setiap jiwa yang ada diantarkan ke pinggir sumur dan aku diperintahkan untuk memenggal leher mereka. Satu demi satu tubuh bergelimpangan masuk ke dalam sumur yang sudah disiapkan. Sampailah pada seorang yang terakhir, lelaki tua dengan rambut putih memenuhi kepalanya. Ia menggenggam tanganku seraya berkata, tahan tanganmu dari melakukan ini. Bagaimana kelak aku akan menjawab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat dengan tangan yang bersimbah darah menghabisi keturunannya. Mendadak tanganku bergetar, tapi budak raja di sampingku terus-menerus berteriak agar aku menghabisi lelaki tua itu. Dan aku ayunkan pedang raja, tubuh terpisah dari kepala, jasad terjatuh menuju dasar sumur itu. Kata Hamid bin Qahtobah, sekarang kau tahu mengapa puasa tak bermanfaat bagiku. Tanganku kotor, bersimbah dosa, tumpahnya darah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Periwayat kemudian menyampaikan kisah ini pada Imam Ali bin Musa Ridha alaihi salatu wassalam. Imam menjawab, demi Allah, putus asanya dari rahmat Allah jauh lebih buruk dari dosa yang telah dilakukannya. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi ketika menyampaikan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kita dengan panggilan,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Jami'an, seluruhnya. Kata jami'an menjadi penegasan tak ada batas pada rahmat Allah. Lalu kita kali ini akan membatasi kasih sayang kita. Kita hari ini akan membatasi pemaafan kita. Kita hari ini akan menahan uluran tangan orang yang meminta maaf pada kita. Sedangkan rahmat Allah Ta'ala meliputi segalanya. Belajarlah dari Al-Quran kisah Nabiullah Ya'qub alaihissalam yang diuji dengan penderitaan, dijauhkan dari Nabi Yusuf sekian lama. Dan hidup di tengah kedengkian serta kebencian saudara-saudaranya. Tidak ada ujian yang lebih berat bagi orang tua, melainkan keluarganya berpecah dalam dendam dan permusuhan. Ketika Nabi Ya'qub tidak henti mengingat Nabi Yusuf, kebencian saudaranya semakin jadi. Berikut Al-Quran mengisahkan. Mereka berkata, demi Allah senantiasa engkau mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku adukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anak yang mengecamnya, yang mendengki dan berdusta kepadanya, kepada anak-anak yang memperdayakannya, yang mengecamnya, mengatakannya sesat, sakit, pikun, binasa dan sebagainya, kepada anak-anak yang tidak dapat mendengar penderitaannya. Sehingga Nabi Ya'qub berkata, hanya kepada Allah aku adukan susah dan sedihku. Kepada mereka Nabi Ya'qub tetap sampaikan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat. Mari kita lihat tempat kita sekarang. Dosa demi dosa yang kita kenang. Perbuatan teramat keji yang pernah kita lakukan. Yang sekiranya ditampakkan pada manusia, tidak akan ada yang rela bersahabat dengan kita. Jikalau tidak ada tirai perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diketahui apa yang dilakukan, maka istri akan lari dari suaminya. Anak-anak menjauh dari orang tuanya karena jijik melihat perbuatan buruk yang dilakukannya. Adalah kasih dan rahmat Allah Ta'ala yang meliputi dan menutupi itu semua. Adakah dosa kita lebih buruk dari ia yang memenggal para sadat keturunan baginda Nabi SAW? Mungkin kita merasa tangan kita tidak bersimbah darah mereka, tapi kita kini memenggalnya dengan cara yang berbeda. Kita tidak berdiri membela kehormatan keluarga Nabi. Kita tidak membela orang-orang tertindas yang mereka cintai. Kita tidak berada di majelis orang-orang soleh, majelis orang berilmu yang mereka wasiatkan. Kita tidak hadir di tengah fuqara'i dan masakin yang selalu mereka perhatikan. Tangan kita sama kotornya, sama bersimbah darahnya, dan masihkah berguna puasa kita? Masihkah bermanfaat amal ibadah kita? Lalu kita tengok kembali diri kita, permusuhan yang kita layangkan, senyum yang kita tahan dari orang yang membenci kita, persahabatan yang kita batasi, salam pemaafan yang kita beri. Kita tidak sanggup, tak akan mampu seperti Nabi Ya'qub alaihissalam yang hidup di tengah anak-anak yang menutupi kebenaran bertahun-tahun lamanya, memendam kebencian dan tak pernah memadamkannya. Lalu bagaimana kesudahan nasib orang seperti kita? Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita bergantung pada rahmat Tuhan yang luas itu, saudara, hari ini dan hari-hari setelahnya, jangan tahan tangan yang terulur meminta maaf saudara. Jangan tolak peluk tulus yang berharap keikhlasan kita.
Jangan tepiskan niat yang terpatri, jangan hindarkan suara dalam sanubari. Rahmat Tuhan itu luas, kita yang membatasinya sendiri. Kasih itu tak terbatas, kita yang mempersempitnya. Kita mungkin berkata, kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita membuat orang lain putus asa dari mohon maaf dan keikhlasan kita. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi huwa bil izzi madhkur bil fakhri mashhur wa 'ala ad-dharra'i was-sarra'i mashkur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin. Nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, marilah kita memohon perlindungan pada rahmat Allah Ta'ala yang maha luas itu. Marilah kita memohon perlindungan dari perbuatan kita yang menutup rahmat Tuhan itu. Mari kita buka gerbang langit, mari kita luaskan pintu ijabah, mari kita sebarkan rahmat Tuhan yang luas. Dengan luasnya senyum yang kita sebarkan pada orang-orang di sekitar kita. Mari kita sebarkan kasih sayang di tengah-tengah manusia. Mari kita mintakan maaf pada semua yang pernah kita lukai hatinya. Kedua orang tua, pasangan hidup, karib kerabat, keluarga, anak-anak, tetangga, dan sahabat-sahabat kita. Mintakan maaf dengan tulus, karena maaf mereka adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maaf mereka adalah wasilah untuk mengembalikan kepada kita pahala amal-amal kita, keberkahan, keselamatan, kemuliaan, dan kebahagiaan kita. Bertekadlah mulai hari ini demi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Kita akan sebarkan rahmat Tuhan yang luas itu. Kita akan sebarkan senyuman sang Nabi. Kita akan maafkan orang yang berbuat salah. Kita akan kenyangkan orang yang lapar. Kita akan sembuhkan orang-orang yang sakit. Kita akan hibur orang-orang yang menderita. Kita akan bantu orang-orang yang kekurangan. Kita akan kunjungi mereka yang tertawan. Marilah kita buka pintu ijabah. Jadilah perwujudan rahmat Allah Ta'ala yang luas di tengah-tengah manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad habibi ilahil alamin wa ala alihi tayyibin at-tahirin ajma'in. Allahumma ighfir lana adh-dhunuba allati tahtikul isam. Allahumma ighfir lana adh-dhunuba allati tunzilun niqam. Allahumma ighfir lana adh-dhunuba allati tughayyirun ni'am. Allahumma ighfir lana adh-dhunuba allati tahbisud du'a. Allahumma ighfir lana adh-dhunuba allati tunzilul bala. Allahumma ighfir lana kulla dhanbin adhnabna wa kulla khati'atin akhta'naha. Allahumma inna nataqarrabu ilaika bidhikrik wa nastashfi'u bika ila nafsik wa nas'aluka bijudik an tudniyana min qurbik wa an tuzi'ana syukrak wa an tulhimana dhikrak. Allahumma arzuqna rahmatal aitam wa it'amat ta'am wa ifsya'as salam wa suhbatal kiram wa silatal arham bitawlika ya malaja'al amilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin la siyama rasulillah wa ahli baiti tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Walafu minkum isfahu lana yasfahillahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.